Halo semua pecinta bola Arjuna, selamat datang lagi di video bola Arjuna pastinya bersama aku Wibowo Iman. Oke, tadi malam bagi para Romanisti tentunya ada pertandingan di babak 16 besar Coppa Italia antara Roma pastinya melawan Cremonense. Ya kita tahu hasil akhirnya adalah 2-1 sebelum akhirnya Roma membalikan keadaan ya. Sebelumnya ketinggalan 1-0 terlebih dahulu. Pertandingannya Roma seperti deadlock. Eh, nggak bisa menembus. Iya, beberapa ada peluang yang bisa diblok oleh kiper dari Cremonense. Tapi secara keseluruhan Roma bermain tidak baik bahkan sesungguhnya. Aku berpikir bahkan Roma bisa nggak lolos nih ke babak 8 besar. Tapi akhirnya 2 gol balasan dari Roma yang diciptakan oleh Romelu Lukaku dan Paulo Dybala penalti membawa Roma akhirnya lolos 8 besar. Nanti kita akan lihat lawan Roma di babak 8 besar Coppa Italia. Kalau nggak salah lawannya Lazio, jadi akan ada derby della Capitale. Nggak sabar nih akan melihat pertandingannya dan hasilnya seperti apa. Oke, Roma sebetulnya bisa dibilang bermain dengan tim inti sih. Hanya ada beberapa pemain yang dicadangin gitu. Rui Patricio itu dicadangkan, diganti oleh Miles Villar. Kemudian Nikola Zalewski ada di cadangan, Rick Kastrup main. Ya keseluruhannya sama. Andrea Belotti main, Paulo Dybala dicadangkan. Sebetulnya hampir pemain inti sebetulnya. Cuma ada sisipan beberapa pemain yang digantikan. Cuma hasil babak pertama yang mengecewakan itu kayaknya membuat Mourinho nggak ada pilihan memasukkan beberapa pemain inti di babak kedua. Paulo Dybala main, Rasmus Christensen main, kemudian eh ya Leonardo Spinazzola sebetulnya bukan pemain inti sih sekarang, tapi dia masuk di babak kedua dan memberikan berkah ya terhadap permainan. Akhirnya Dybala juga bisa menciptakan penalti juga. Iya, Roma tetap bermain dengan 3-5-2 andalannya Mourinho ya. Krisis back sebetulnya. Aku harap di bulan Januari ini Roma bisa mendatangkan back karena kita tahu Chris Smalling cedera panjang, Roger Ibanez sudah ke Saudi Premier League, kemudian Diego Llorente dan Gianluca Mancini sebetulnya yang beberapa posisinya sebagai center back murni. Dan aku sih kurang begitu suka ya dengan Diego Llorente ya, tapi ya udah gitu. Dan aku berharap sih rumornya Leonardo Bonucci kejadian ya. Aku tahu beberapa pendukung Roma katanya menolak sebetulnya, katanya itu yang membuat Roma agak mundur dari pengambilan Leonardo Bonucci dari Union Berlin. Tapi aku harap sih pengambilan itu bisa terjadi ya. Kita tahu kondisi Bonucci di Juventus tuh, Bonucci seperti dihianati habis-habisan, dan itu sebetulnya bisa menjadi senjata Roma untuk membuat Bonucci kembali berlaga di Italia, bermain sebagai serigala, dan nantinya akan melawan Juventus bermain dengan habis-habisan gitu ya. Terus beritanya juga di bursa transfer ada dari backnya Fluminense kalau nggak salah, kaptennya Fluminense Nino kalau tidak salah namanya. Aku lupa namanya, tapi iya pemain bagus. Aku harap itu juga bisa kejadian, tapi Alon itu pemain yang berpengalaman dan haus gelar sebetulnya yang Roma butuhkan. Terus kemarin pertandingannya lini tengahnya seperti hmm, tidak tidak ada kreasi, dan aku juga bingung kenapa selalu Leandro Paredes yang selalu dipasang. Aku nggak ngerti kenapa ya. Aku berharap sebetulnya Leandro Paredes, aku lebih memilih Renato Sanchez ya. Renato Sanchez dia lebih gesit, dia visinya lebih bagus, dia lebih kreatif,
off the ball sama with the ball-nya juga bagus. Aku lebih memilih Renato Sanchez ya gitu. Aku nggak tahu kenapa Leandro Paredes selalu dimainkan gitu. Aku juga bingung kenapa gitu. Karena kalau kita mau taruh Paul Dybala sebagai pemain kreatif di tengah, jatuhnya sayang juga gitu karena dia akan terlalu jauh dari gawang. Sedangkan kita butuh golnya gitu. Hossein Aouar yang diambil dari Lyon juga sedang cedera gitu. Iya aku bingung makanya aku harap di bursa transfer ini walaupun meminjam, aku harap pemain kreatif, super kreatif, punya visi, pengalaman dan itu yang harus diambil sih. Lini tengahnya Roma seperti tidak berjalan. Begitu Paulo Dybala masuk, ya lebih memberi banyak perubahan kepada lini depan. Variatif serangannya jauh lebih bagus gitu dan ya beberapa nama sebenarnya bisa diambil walaupun harus peminjaman. Moga-moga ya gitu teman-teman. Apalagi nanti persaingannya akan semakin berat. Roma juga harus pasti pengen menang di Coppa Italia. Apalagi nanti di La Capitale melawan Lazio. Di Liga Italia juga berusaha naik kalau bisa ke 3-4 besar. Agar ya 3-4 besar agar lolos ke Liga Champions pastinya. Dan butuh pemain yang super bagus gitu, terutama lini belakang yang benar-benar cedera parah untuk back tengah ya. Jadi nggak mengorbankan memang dia back sayap, ditaruh ke back tengah ya. Rasmus Christensen besar memang sebetulnya itu tampak back tengah, ditaruh di back kanan ya bisa sebetulnya, cuma aku harap benar-benar back tengah yang asli yang bagus sih. Ya kita akan lihat siapa nanti yang diambil Roma. Jadi teman-teman, terlepas pertandingan tadi malam, sebetulnya agak-agak mengkhawatirkan. Balik lagi ke pertandingan tadi malam, masuknya beberapa pemain termasuk Dybala, Spinazzola, kemudian Nikola Zalewski gitu, akhirnya memberi dampak. Sardar Azmoun gitu yang kenapa tidak dimainkan dari awal gitu dengan berubah formasi 3-4-3 misalnya. Azmoun juga bisa bermain sebagai gelandang serang dalam 3-4-1-2 gitu. Kenapa nggak dipasang gitu? Masuknya Azmoun juga membawa perubahan gitu. Aku harap sih Mourinho lebih tidak keras kepala ya, lebih mempercayakan ada Azmoun di sana, dia juga lebih kreatif juga gitu bersama Dybala. Ya agak-agak mengkhawatirkan sebetulnya walaupun aku senang sebagai Romanisti lolos. Kita akan menghadapi Lazio nanti di 8 besar. Ya agak-agak mengkhawatirkan dan jujur jelek aku bilang permainannya. Aku harap Roma lebih berkembang lagi permainannya dan Romelu Lukaku harus lebih tajam lagi dan iya membuktikan kapasitasnya walaupun terlepas dia mencetak gol ya tadi malam, umpan dari Sardar Azmoun. Ya aku juga menunggu nanti bursa transfer siapa yang diambil Roma. Kita mau lihat terutama back karena Roma butuh back dan Roma butuh gelandang kreatif pastinya. Aku menunggu banget siapa, banyak pemain yang cedera. Selamat sekali lagi teman-teman para Romanisti. Roma menang walaupun dengan skor tipis 2-1, termasuk penalti Dybala menyelamatkan Roma di Olimpico. Semoga kedepannya Roma bisa bermain jauh lebih baik dan pastinya menang melawan Lazio nanti di Coppa Italia. Karena lawan Lazio dan sebelumnya kalau salah nanti melawan Atalanta juga di Liga itu dua jadwal yang sangat berat ya. Aku moga-moga Mourinho bisa mengatasinya nih. Ya kalau begitu teman-teman, semoga hari kalian menyenangkan. Para Romanisti, hari kalian juga pasti menyenangkan karena Roma menang. Terima kasih teman-teman. Kita nanti akan kita akan bertemu di video berikutnya pastinya dengan berita baik pastinya dari Roma. Terima kasih teman-teman. Wibowo Iman dari Bola Arjuna pamit. Dadah.